seorang ulama dari Mataram dibunuh akhirnya, dicacar, dimutilasi. Kurang kuda kosong air di Cianjur, kurang kudu hideung, kurang kudu kuda balap lelaki. Padahal itu ada 8 periode Wali Songo sejak pertama kali diutus oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng petangli bersama kami di podcast Tuas Kehidupan yang insya Allah menyajikan hal-hal yang edukatif dan membangkitkan. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kami di studio kedatangan sesepuh budaya Cianjur khususnya, yang juga sekaligus seorang akademisi, orang yang mengenal betul tentang sejarah Cianjur dan bahkan di beberapa literasi digital, khususnya di beberapa channel ya, beliau juga jadi narasumber kaitan dengan sosok beliau seorang budayawan, seorang akademisi juga. Oke. Mungkin beberapa kalangan bahkan di pejabat Cianjur tidak asing lagi dengan sosok beliau. Wastanya atau namanya Pak Luki Mualam ya, Pak Luki Mualam. Seperti yang lainnya mungkin kita akan coba kupas siapa beliau dan bagaimana sepak terjangnya di Cianjur khususnya kaitan dengan budaya dan pelestariannya. Pak atau Kang biar enaknya Kang lah ya, oke, biar kita masih muda gitu. Baru 55 tahun. 55 tahun ya, tapi apa tuh mau beda 10 tahun, 15 tahun. Kang, yang pertama ingin diperjelas gitu. Aktivitas sepertinya ini banyak dengan portofolio aktivitas Kang Luki ini. Ya sebetulnya saya tuh sarjana teknik ya, guru. Teknik. Saya pegawai negeri dari tahun 91 sampai sekarang sebagai guru di STM Negeri Cianjur. Sekarang namanya SMK Negeri 1 Cilaku. Oh, okay. Saya pegawai negeri 5 tahun lagi pensiun. Tetapi sejak 2002 saya sering menulis di grup koran Pikiran Rakyat Bandung. Jadi Pikiran Rakyat itu memiliki beberapa koran. Anak perusahaan, ada Pakuan, ada Galura, ada Mitra Desa, ada Gala Media pada waktu itu. Nah, saya di Galura, surat kabar mingguan berbahasa Sunda, terus dibimbing oleh pada waktu itu pemimpin redaksinya Pak Edi D. Iskandar, novelis itu ya, Pak An Merdeka Permana, sastrawan. Juga saya suka membuat foto-foto kejadian di Pikiran Rakyat, dibuat di Pikiran Rakyat. Tulisan-tulisan saya di bidang pendidikan dibuat di Pakuan, ya koran-koran grup PR aja ya. Oh, gitu ya. Saya di PR pada waktu itu mendapat kode sebagai salah satu koresponden Pikiran Rakyat G208 ya, kartu koresponden. Kemudian sejak saya tertarik mendalami naskah rasa tua Cianjur, karena kebanyakan kelemahan nenek moyang kita adalah di bidang literasi, di bidang dokumentasi. Mereka tidak membudayakan budaya menulis. Mereka kebanyakan mengutamakannya tuh budaya tutur, dongeng, turun-turunkan pada jadi 60% itu 60% sejarah Cianjur itu adalah budaya tutur. Jadi kalau di dalam basis pendidikan sejarah itu, sejarah kan dibagi dua, ada bukti sejarah itu ada dua, bukti primer dan sekunder. Bukti primer itu adalah bukti paling kuat di mana otentik seperti prasasti batu tulis Bogor itu paling kuat itu menunjukkan kepada dunia bahwa
yang namanya Sri Baduga Maharaja, Raja Pajajaran itu pernah hidup, bukti nyata itu, bukan dongeng. Ya. Ada prasasti yang dibuat tidak lama setelah yang bersangkutan meninggal dunia, karena prasasti Batu Tulis Bogor dibuat oleh Prabu Surawisesa anak beliau, jadi 12 tahun setelah kematian. Itu bukti otentik diakui oleh sejarawan dunia. Ada bahwa Sri Baduga itu pernah hidup. Nah sekarang di Cianjur itu kebanyakan baban, berdasarkan baban. Saya punya 7 baban ya. 7 baban Cianjur. Yang paling tua itu Baban Cianjur karangan Kangjeng Dalem Pancariti, Bupati ke-9. Jadi Bupati ke-9 ini adalah walaupun menak Sunda, dia sejak usia SD sampai usia SMA dibesarkan oleh keluarga Belanda, Presiden Priangan, pejabat. Jadi ketika usia kecil sampai usia remaja dia sudah menguasai bahasa Inggris, bahasa Prancis, ya, bahasa Jerman, gitu. Sehingga dia kemudian menulis Baban Cianjur, sejarah Cianjur tertua ditulis oleh beliau tahun 1833. Ini tidak bisa dikatakan bukti primer karena sejarah Cianjur kan dalam Cikunul. Dalam Cikunul itu 1677, sedangkan dia hidup 1833, maka tidak bisa disebut bukti primer karena ratusan tahun kemudian baru ditulis gitu. Nah, ini Baban Cianjur tertua adalah yang dibuat oleh Kangjeng Dalem Pancariti, Bupati ke-9 ya. Beliau juga yang menciptakan ya, Cianjuran, seorang intelektual beliau itu membuat kamus Melayu Sunda. Sekarang di karya-karya beliau disimpan di Museum Leiden di Belanda. Alhamdulillah lah daripada disimpan di orang belum siap ya mungkin. Nah, kemudian saya jadi sejak tahun 2002 saya konsen menulis di pendidikan, menulis budaya Sunda. Pada akhirnya saya memfokuskan diri menulis tentang sejarah Sunda dan sejarah Cianjur supaya tidak terlalu terselimuti mistis gitu ya. Hampir sebagian besar kuncen-kuncen di Cianjur ternyata sejarah Cianjur kacaprok kata teh. Tujuannya untuk ini aja, komersil aja supaya laku, supaya banyak berjarah. Sudah jelas ini bupati ya. Ini makam bupati. Ya aku ini makam wali sudah. Makam wali Syekh Jati Kudratullah. Padahal itu bupati. Gitu. Bupati Mataram yang diutus oleh Mataram pada waktu itu jadi bupati Cianjur. Supaya yang laku disebut Syekh gitu. Itu tempat kumpul para wali. Sejak kapan Wali Songo ada ke Cianjur? Tidak ada. Saya kumpulkan cita-cita Wali Songo. Gunung Padang, tempat kumpul para wali. Iraha itu Sunan Ampel ke Gunung Padang. Kalau bisa ya. Capruk gitu. Oke, bagus. Seperti itu keinginan saya tuh meluruskan sejarah. Sekarang begini aja. Ketika teman saya mencari makam anaknya dalam Cikunul namanya Nyimas Caringin Kecaring. Cukuncet, Pak, iya teh makam aja lah. Itu pakai lawan bodas si Padung latenya. Ketika kuncen bongo, tidak ada dibuka si meninggal dunia 2006. Jadi kebanyakan kuncen juga itu jangan tuh percaya ke kuncen. Waktu saya ziarah ke makam Raden Wangsa Goparana, Bupati, ayahnya dalam Cikunul di Subang, dia tanya, Pak ayah sejarahnya tuh Pak, tuh Parawe tuh Pak. Dia minta ke saya kan. Gitu. Coba Gunung Padang itu loh. Gunung Padang itu menunjukkan bahwa manusia peradaban tertua di dunia ada di Cianjur, di Gunung Padang. Buktinya apa? Penelitian para pakar tahun 2011. Profesor Dr. Dadi Hilman, Profesor Dr. Pon Purajatika, Dr. Ali Akbar, Dr. Lutfi Yondri itu pakar. Akhirnya menyatakan bahwa Gunung Padang adalah peninggalan prasejarah. Gitu. Before Christ, sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir gitu. Bukti, ari cuk urang dinya kumaha harita. Darsoge jarah kan dia sehingga jadi terkenal. Itu tempat kumpul para wali itu bukan. Jadi si
situs megaliti Gunung Padang itu tempat beribadat agama Sunda baheula begitu ya. Jadi itu aktivitas saya memang dari dulu seperti itu, memperdalam orang-orang banyak yang tidak suka. Nah, sekarang yang orang seperti saya seperti ini hanya tinggal 2 di Cianjur, saya dan Kang Pepet ya, yang punya bumi ageng gitu ya, udah tua di Kang Pepet ya. Pet Yoharto, kalau Kang Pepet kan ada telah turunan Bupati Cianjur. Kalau saya kan biasa-biasa aja penikmat sejarah Sunda gitu ya. Yang punya dasarnya itu cuma saya dan Kang Pepet gitu. Alhamdulillah Pak Bupati Cianjur tahun 2020 mendukung saya untuk membuat sejarah Cianjur, sudah dicetak tahun 2020. Jadi naskah-naskah yang saya kumpulkan dibuat buku, di modalan dikasih anggaran oleh Bupati Herman tahun 2020. Alhamdulillah sudah disebarkan sekarang. Itu sekilas ya, sekilas. Kapan ini luar biasa ini. Ya. Maksudnya kalau saya coba runut ya, background akademisi teknik. Ya. Justru saya tuh kemudian terjerumus ke sejarah Sunda. Iya. Saya sarjana teknik arsitektur, tapi lah tuh belum di guru melaksanakan Sunda tua ya begitu. Tapi orang Sunda ya? Orang Sunda asli ya tuh. Ya kan di sini di Loji kan. Itu dulu mah. Ya. Bisa itu bukan orang Sunda tapi orang Sunda. Wah ini luar biasa. Oke, berarti tapi yang menariknya lagi berupaya untuk mengkonkretkan ya, membuat runutan sejarah itu berbasis data. Berbasis data betul. Agar otentik ya. Otentik. Jadi lain bukan mitos, bukan dongeng dan sebagainya. Nah ini mungkin yang juga saya pribadi Pak, Kang, untuk ini jadi trigger ya, jadi penyemangat. Ternyata sejarah dalam konteks budaya pun itu banyak ya. Penyebaran agama Islam di Cianjur ya, misalnya penyebaran agama Islam di Cianjur itu tidak semudah yang dibayangkan itu. Sampai tahun 1800 itu masih ada pembunuhan ulama di Cibuber. 1800 seorang ulama dari Mataram, namanya Kiai Martayuda ya, beliau ke Cibuber ingin menyebarkan agama Islam, tapi tidak disambut dengan baik, dibunuh akhirnya, dicacar, dimutilasi. Mayoritas sudah pada 1800 itu sudah ada pemerintah kabupaten, sudah ada pemerintahan yang Islam ya. Karena pada waktu itu di Cibuber, terutama di Cibarengke, karena basis dari pengaruh ilmu-ilmu hitam. Sampai sekarang ya si Golok itu masih ada bekas mutilasi gitu ya. Nah, kita lihat aja ya sejarah pesantren Cibarengke tahun 1800. Kenapa pada waktu itu Mama Ajengan Pasir Rangka mengirim surat ke Sultan Cirebon, Sultan Abdul Haq, minta dikirim ulama yang bisa melawan pengaruh ilmu hitam. Maka kemudian dikirim Syekh Abdul Jalil dari Banten, masih cucunya Sultan Agung Tirtayasa, membawa seni debus ke Cibarengke, Ciubar, supaya untuk masyarakat pengaruh Islam, supaya para penceramah didenge gitu ya ke masyarakat itu sieun ku pengaruh ilmu hitam jogoduk. Ternyata setelah ada seni debus, pengaruh mistik, ilmu hitam dan sebagainya bisa tersingkirkan, dan kemudian sampai sekarang pesantren Cibarengke dikelola oleh keturunan Syekh Abdul Jalil. Pertama Syekh Abdul Jalil diberikan kepada anaknya Syekh Kosasi, kemudian kepada Mama Qadir. Kalau saya dekat dulu dengan almarhum Mama Qadir, meninggal tahun 2003. Sekarang menjadi tempat pendidikan tarekat Naksabandia Qadiriyah. Jadi Ciubar tuh ini penyebaran agama Islam di Cianjur tidak segampang yang mungkin sebagian orang bertanya-tanya. Dalam Cikundul tuh Nyuk Galur dari mulai Sungai Cisokan, dia naik kuda bersama 300 pasukan
Jadi dalam Cikurul itu memiliki pasukan santri dari Cirebon. Jadi ke tiap di pinggir-pinggir Cisokan ditanya masyarakat dakwah Islam, untuk langsung ditinggal disimpan di situ santri nate. Jadi beliau pergi lagi ke tempat lain dakwah lagi, simpan. Suatu saat di daerah dekat Citarum masih ada pura pada waktu itu, tempat agama lain suami istri. Oleh dalam Cikurul tidak dihancurkan, dikasih waktu 6 bulan. Kalau dalam 6 bulan masih juga ingin tetap mempertahankan agama lama, silakan aja. Tapi saya akan menempatkan santri di sini untuk membela masyarakat. Akhirnya kalau Islam seperti itu, tidak dengan kekerasan, jadi pendekatannya humanis ya. Tidak seperti Islam datang ke Cibubur ada ulama yang dibunuh, dimutilasi. Kiai Martayuda itu makamnya masih ada tuh di Jember itu ya. Luar biasa. Tapi ini Kang, saya jadi ingat dulu ada namanya dalam Pamoyanan itu bagaimana ceritanya? Itu kaitan sama sejarah Cianjur. Dalam Pamoyanan gitu. Dalam Pamoyanan itu lumayan sih. Lumayan dalam Pamoyanan itu dulu Bupati Cianjur dari Bakam di Pamoyanan itu banyak. Ayah dalam kancra, ayah di dulu. Kalau dalam Pamoyanan mungkin maksudnya Wiramangala Bupati kedua ya, yang pertama kali memindahkan Cianjur. Pokoknya ada kaitan sama Raja Mataram aja. Wah, semua juga ada kaitan di Raja Mataram, terutama yang kedua, Kuda Kosong teh tah. Kuda Kosong dalam Pamoyanan Bupati kedua berarti ya. Bupati kedua. Kuda Kosong teh tah, kuda kosong aya di Cianjur, kudu hideung, kudu balap lalaki. Gitu. Orang-orang mah kebanyakan ketika giring-giringan kuda kosong teh, Assalamualaikum. Oh, usap si kuda teh, karena banget kan supaya kaset. Oh, hubungannya dengan sejarah Cianjur ya teh. Tidak ada kaitannya kuda kosong dengan Eyang Haji Surya Kencana. Itu ada penyimpangan sejarah tahun 48 gitu. Oleh bupati yang asalnya dari Bandung. Kuda kosong itu murni itu peristiwa sejarah ketika pada waktu itu Sultan Mataram ya yang berkuasa di Jawa Barat, di Pulau Jawa, bukan Jawa Barat lagi, Sultan Mataram. Karena Mataram itu kan Pulau Belanda. Amangkurat hiji, Amangkurat 1, Amangkurat 2 itu Pulau Belanda. Mereka menguasai Pulau Jawa. Mereka berkuasa sejak tahun 1535 zaman Sultan Agung Mataram. Setelah Sultan Agung Mataram wafat, digantikan sama anaknya Amangkurat 1 yang disebut juga Raden Hasan. Aranawe Raden Hasan, tapi dia pro Belanda. Dialah yang menghapus, membunuh ulama-ulama pewaris Wali Songo. Kan Wali Songo itu ada 8 periode. Di ulama ada nyawatnya tuh salapan kurang. Wali Songo itu lukisan hungkul. Padahal itu ada 8 periode Wali Songo sejak pertama kali diutus oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Turki. Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel ya. Jadi justru ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel kemudian diganti menjadi Istanbul, Sultan Muhammad Al-Fatih yang pada umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel, dia banyak laporan dari pedagang-pedagang Gujarat India bahwa di Pulau Jawa ini ada 2 kerajaan besar tapi belum punya Islam, yaitu Pajajaran dan Majapahit gitu. Nah, makanya Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki, mengirim 9 orang ulama asalnya dari Persia, dari Arab, kemudian dari Afrika, 9 orang generasi pertama wali gitu, yaitu diantaranya Sunan Gresik, Syekh, kemudian Syekh Maulana Al-Maghribi, Syekh Surbakti Gunung Tidar ya. Nah, baru kemudian pada wali periode kedua dapat mendirikan Kesultanan Demak yang menjadi rajanya itu Raden Fatah, pertama kali jadi raja. Pada waktu dibangun Masjid Agung Demak tahun 1478 pada waktu itu, sehingga dominasi Majapahit bisa
bisa dihilangkan, diganti oleh hukum Islam. Pada waktu itu adalah keberhasilan wali-wali yang 9 teh ya di ulama ada di gede teh mistik awe gitu ya. Padahal beliau ini adalah penyebar agama Islam yang diutus oleh Kesultanan Turki. Diberi bendera hitam la ilaha illallah teh masih kena sekarang tersimpan di Kesultanan Jogja tuh ya, benderanya. Ada. Jadi nah sekarang lebih mengerucutkan kaitan sama tadi 3 pilar budaya itu bagaimana sejarah? iya. 3 pilar budaya ini tidak bisa lepas dari budaya Cianjur sejak dulu. Murni itu Cianjur. Murni Cianjur, walaupun pada waktu itu belum di kalau oleh Bupati Herman kan dibuat perda ya, yang disahkan, yang didukung oleh Gubernur Jawa Barat ketika hari jadi Cianjur 12 Juli tahun kemarin, tahun 2020, Pak Bupati Herman membuat perda peraturan daerah yang menyatakan bahwa siapapun bupatinya tidak bisa lagi mengganti 3 pilar budaya Cianjur. Karena kalau tidak dibuat perda akan kejadian lagi seperti zaman Bupati Irfan Ripano di Jen 7 pilar. Tidak ada landasan sejarahnya itu 7 pilar itu. Kalau 3 pilar itu sejak zaman dulu, contohnya ketika zaman Bupati ketiga Cianjur pada waktu itu Lahirnya 3 pilar itu dari kepopuleran 3 pilar itu mulai tahun pada zaman Bupati Cianjur ketiga, yaitu Raden Astra Manggala 1707 sampai 1707 sampai dengan 1727 berkuasa nanti. Pada waktu itulah Cianjur mengalami masa keemasan. Moal aya jalan kereta api, moal aya jalan aspal, kalau pada waktu itu Cianjur tidak berhasil menanam kopi. Penjajah Belanda pada waktu itu menerapkan kultur stelsel, bahwa setiap bupati-bupati jajahannya diwajibkan menanam kopi, menanam tarum. Cianjur berhasil menanam kopi, kalau bupati lain mah bararangklut tidak berhasil, malah Cianjur menjadi produsen kopi terbesar di Pulau Jawa, ngirim kopi ke luar negeri. Gara-gara kopi inilah dibangun jalan kereta api untuk mengangkut kopi dari Cianjur ke Bandung dan ke Batavia. Gara-garanya syariatnya gitu ya, syariatnya lamun kopi Cianjur pada waktu tidak berhasil, tidak akan ada jalan aspal tuh. Waenak kurang seperti itu. Itu jasanya Bupati ketiga Raden Astra Manggala atau Raden Arya Wiratanu III, Bupati Cianjur ketiga. Pada waktu itu manusia Cianjur sangat populer di seluruh Jawa Barat. Cianjur jadi tempat tujuan orang-orang yang ingin merubah nasib, belum Jakarta, Jawa Bandung lah gitu ya. Malah yang sekarang suku Cina atau orang-orang Tionghoa yang ada di Cianjur pada waktu itulah didatangkan nenek moyangnya zaman Bupati ketiga kernaon keur jadi pegawai perkebunan kopi. Lain jadi jelema beunghar datangkan dari Cina ke Cianjur untuk mengurus kebun kopi dan kebun tarum gitu. Kekurangan dari Cianjur baleunghar masyarakatnya. Akhirnya mendatangkan buruh tani dari Cina sebagai nenek moyang orang-orang Cina sekarang. Kalau pada waktu itu orang-orang Cina tidak datang, moal aya teh bubur ayam Cianjur, moal aya teh tauco, ya. Moal aya warisan karena ya nenek yang pertama kali membuat tauco adalah orang Cina. Nah, pada waktu itu Cianjur begitu beunghar, begitu sejahtera harja, sehingga ada pendapat saking istimewanya manusia Cianjur, kaset orang Cianjur, gelis juga orang Cianjur, bahasana juga bahasa orang Cianjur, penca Cianjur, nembang Cianjur, gitu. Ngaji lah, oke ngaji Cianjur, tak begitu. Jadi sekarang lentong Al-Quran sebutannya hari musabaqah tilawatil Quran gaya Cianjur masih ada sekarang. Jadi di pesantren Gedong Asem teh dekat kaum.
khas Cianjur pada waktu itu. Jadi pencak Cianjur, nembang Cianjur, kasepnya kasep orang Cianjur, saking sempurna orang Cianjur pada waktu itu. Akhirnya diungkapkan bahwa pencak orang Cianjur nah tuh. Pada waktu itu kan belum ada Cikalong, malah dalam era Cikodang pahlawan Cianjur itu jago main itu gugur karena dia berontak melawan Belanda. Prawatasari juga demikian gitu kan, pahlawan Cianjur dua-duanya. Jadi sejak saat itu ada istilah lamun mencak orang Cianjur saking hebat dah gitu silat Cianjur teh. Lamun nembang orang Cianjur gitu. Lamun baca Quran saking elatnya tuh gaya orang Cianjur. Nah ini semakin kesini ada bahasa 3 pilar teh ngaos dan kalau ngaos kan baca Quran, ngaos itu Cianjuran, main po ya silat, main poho, main politik. Jadi sebetulnya 3 pilar itu kalau secara fakta sejarah mah di tahun berapa itu? Kira-kira dimulai dimunculkan zaman Bupati ketiga. Berarti sudah lama Sudah lama. Bupati ketiga itu Raden Astra Manggala atau Raden Arya Wiratanu III. Dia memerintah 1707 sampai tahun 1727. Kalau kuda kosong itu pertama kali kejadiannya Bupati kedua, bapaknya beliau. Karena Cianjur kan asalnya di dalam Cikunir tuh belum ada nama Cianjur ketika zaman dalam Cikunir di Cibalangkung di sana. Ya. Pindah ke sini ke Pamoyana tadi dia Balai Rancage itu tempat pendopo pertama Cianjur tuh Balai Rancage. Pindah pokoknya sekarang di situ. Asalnya rumah panggung Balai Rancage itu pendopo Cianjur pertama. Baik. Panjang tuh luar biasa. Nah, mungkin kan yang ini juga harus jadi pelajaran buat generasi ya, khususnya masyarakat Cianjur. Kalau dulu Cianjur seperti disampaikan sempat menjadi trending ya, menjadi di level tertinggi kebudayaan, kemudian perkembangan zaman. Lain sama sekarang. Apakah karena emang tidak begitu menghargai tentang budaya atau apalah gitu. Nah kira-kira kaitan budaya Cianjur dengan perkembangan pendidikan seperti apa Kang bagusnya? Sekarang kan dekadensi moral itu tidak hanya terjadi di Cianjur ya, tapi seluruh Indonesia kan. Kita bagaimanapun tidak bisa lepas dari kekuasaan dunia. Sejak zaman dulu para penjajah datang ke timur, ke Indonesia, karangan orang-orang orientalis, liberalis itu seperti penjajah dari Belanda, dari Amerika, dari Inggris terutamanya, Inggris, Spanyol. Kita bisa melihat ketika Spanyol itu kan sebetulnya negara muslim kan, ketika didatangkan oleh Ratu Spanyol, Ratu Sonja pada waktu itu bisa diputar balik kan, suasana tempat menyimpan perpustakaan muslim terbesar di dunia dibakar habis kan pada waktu itu, tidak tersisa orang-orang muslim pada dipaksa lagi masuk agama Nasrani. Sampai sekarang kan Spanyol, sahabat Nabi ada meninggal di sana kan. Kita kan pertama kali kehancuran sejarah muslim itu perang salib. Ketika kita kalah di perang salib antara Sultan Al-Ayyubi dan Richard the Lionheart, Richard Hati Singa kan, dari Raja Inggris, pemimpin perang salib, kita kalah di situ. Nah, sejak saat itu peradaban Muslim kan mengalami kemunduran. Kemudian negara-negara Timur, negara-negara Arab dijajah, termasuk Indonesia. Dijajah oleh misi orang Barat menjajah Indonesia kan 3, Mas, gospel itu irama gereja, gospel, glory, kemenangan kan. Glory itu apa? Hukum, sistem
liberal, jadi bukan sistem Islam lagi, bukan sistem ketimuran lagi gitu. Glory, kemenangan, gold, emas, mengeruk sebesar-besarnya kekayaan negeri jajahan. Nah, yang paling itu gospel itu apa? Gereja Kristen, pengkabaran Injil. Di Cianjur alhamdulillah perkembangan agama non Muslim tepati nggak begitu besar. Itu kan contohnya di Gunung Halu tuh, desa Kampung Rawaselang, Kampung Palawangon, desa Kertajaya Cirajang gitu kan, yang orang-orang bilang Gunung Halu itu ada, sekarang kan ada 2 gereja besar dan beberapa gereja kecil itu masuknya pengaruh gospel itu ya kan, kristenisasi di Cianjur diawali di situ. Pada zaman Bupati Cianjur Adipati Prawira Dirjen II pada tahun 1900. Gereja Palawangon itu, gereja Palawangon yang sekarang ada di Rawaselang, di Palawangon, Desa Kertajaya Cirajang, itu dibangun tahun 1902 itu. Kan masih ada gerejanya. Yang pertama kali didatangkan orang-orang Kristen ke Cianjur adalah orang-orang yang terusir dari daerah-daerahnya, dikumpulkan di Cianjur. Mereka disebut kaum genosida. Mereka sebut kaum diaspora. Diaspora itu begini, mereka orang-orang yang asalnya bukan beragama Islam masuk Kristen, diusir ke keluarga teh gitu. Karena pindah agama jadi Kristen, di lokalisasi ku Belanda teh di situ di Gunung Halu. Jadi mereka bukan orang Sunda asal lama. Ada bahkan di belakang namanya teh aya Kaiin, Nurmin, Markasan. Ada 7 farm itu family yang ada di Gunung Halu. Sondah, ya ada yang paling baru itu Markasan. Di orang-orang luar yang terusir hidupnya karena menganut agama Kristen ditempatkan di Gunung Halu, terutama agama Kristen Protestan. Baik Kang, luar biasa ya. Sejarahnya sampai di sini juga analisanya ya Kang ya. Nah, kaitan sarang ini perkembangan Cianjur ke depannya agar kembali kita ada, mungkin sampai hari ini kita pasti masih mengandalkan 3 pilar tadi untuk mengkantor berbagai itu ya, 3 pilar itu merupakan modalnya. Saya sendiri ketika beliau pertama kali dilantik, sebelum peristiwa hukum yang dialami oleh Bupati Cianjur Ivan Iparo kan 14 Desember 2018. 12 Desember Pak Bupati PLT pada waktu itu pelaksana tugas dilantik gubernur. 14 Desember 2 hari kemudian oleh gubernur sebagai PLT. Kami para budayawan dikumpulkan di pendopo teh. Bupati bilang begini, saya akan menerapkan lagi 3 pilar budaya yang kemarin diganti menjadi 7 pilar. Saya ingin mengembalikan Cianjur Sudi Bukti, tidak lagi Cianjur Jago. Nyumpun ke doana ti para sepuh sadayana, kami badai lanjut ke deui 3 pilar pada waktu itu cara diciwe ya kami teh. Itu benar tuh gini. Ternyata kan beliau benar. Contoh yang paling sederhana aja. Dulu di alun-alun itu ada Cianjur Jago. Pas ketika berjalan ganti Cianjur Sudi Bukti. Udah saya ganti itu. Terus tempat ruang Garuda di Perkoa ada ruang Garuda, tempat besar di tengah-tengah itu. Karpetnya teh asal puluh ayam tuh Cianjur Jago. Ganti pada waktu itu yang usulkan teh dan Ajis sesepuh Menko. Bupati iya cenah karpet masih kena Cianjur Jago. Mohon dan gue kami bayar dituntut betul diganti, sekarang tidak ada lagi. Karpetnya udah ganti sekarang. Nah sekarang kumaha carana bupati-bupati setelah misalnya Pak Herman diganti nanti habis periodenya diganti oleh bupati lain supaya tidak lagi ngutak-atik 3 pilar, maka oleh beliau dibuat perda. Siapapun bupatinya nanti tidak akan bisa lagi menggantikan jadi 7
jadi 5 misalnya, tetap harus 3. Malah beliau kemudian membentuk Perbu, peraturan bupati. Jadi kalau Perda kan sifatnya landasan ideal, harus ada landasan teknis. Nah, dibuatlah peraturan bupati tentang 3 pilar, termasuk pembentukan komite 3 pilar budaya, yang salah satunya anggotanya saya di situ. Itu ada beberapa orang ya yang diambil dari aktivis budaya. Aktivis budaya. Tapi nanti kita kumaha apa sih kaitannya sama apa pendidikan gitu. Ini semuanya nanti sekarang aja insya Allah Pak Bupati akan menggulirkan lagi Rebo Yuda. Rebo Yuda ya, jadi pada hari Rabu Yuda itu seluruh pegawai negeri pakai baju sudah lagi pangsinya. Ngobrol sudah, huruf sudah, kayak di Sumedang kan, Sumedang nama jalan di bawahnya huruf sudah. Sama kantor di bawahnya huruf sudah. Kemudian juga beliau pelaku-pelaku seni akan dimasukkan ke hotel berbintang gitu Pak, Jakarta. Jadi pada hari Rabu Sunda itu tidak hanya berbahasa Sunda tapi identitas Kasundaan. Itu juga kan untuk membangkitkan ekonomi kecil UMKM. Mungkin Pak harapan ini anu dagang pangsi. Dijual kayak dulu kan, dagang ikat si Pak Uji ke sekolah dagang talumpang kayak gitu bisa lah teh. Pak Uji iklan. Bisa seperti itu. Lalu akan juga diberlakukan kalau tidak salah nanti ada Jumat Tadarus. Jadi setiap hari Jumat di setiap instansi itu ada kegiatan baca Quran. Jadi itu aja sudah semuanya sebetulnya. Tapi saya sempat dulu waktu ya masih kecil kan rasa Kasundaan teh kental sampai salah satunya adalah festival karawitan, festival Begung dan sebagainya. 80-an sekali. 80-an di Sukadi ya kalau salah di masih Malang. Zaman Bupati Ajat Sudrajat, zaman Bupati Yusuf Arif Yusuf itu masih keren. Karena bagaimanapun kita berhadapan dengan agenda internasionalnya, disebut westernisasi itu ya di barat. Sekarang bukan westernisasi lagi, sekarang Cina ya. Westernisasi yang ada orang yang tidak bisa membedakan antara westernisasi dan westomania. Kalau westomania kan apa yang langsung dari barat hebat, tapi habis kebanyakan westomania tuh buk di bulean itu westomania itu mah kulitna itu buk di beureum mah siga tukang loba tinggal layangan teman gitu ya. Di antingan itu anting itu bukan westernisasi itu, tapi westomaniak di orang-orang yang mengagungkan apa yang ada dari barat. Kalau westernisasi itu karena pembaratan termasuk apa, ketika kita akan merdeka 17 Agustus itu rata-ratanya kan the founding father kita kan pendidikannya Belanda. Itu kan Hatta Belanda tuh. Karak balik itu pada ketika kumpul di BPUPKI kan mereka, iya negara kita mau merdeka nih. Sementara bacaan-bacaan mereka kebanyakan bacaan orang-orang orientalis kan. Sudut gurunya dia melihat bahwa Islam itu adalah musuh barat. Boleh cek suruh korbannya teh. Kalau orang Islam ingin berbudaya silahkan. Kalau orang Islam ingin berekonomi Islam silahkan. Tapi kalau orang Islam ingin berpolitik larang. Kan gitu. Pak akhirnya mah suruh korbannya kan. Profesor Doktor suruh korbannya. Orientalis paling berhasil. Malah disebut lagi Kiai Abdul Ghafur tuh kapange-kapangena bahwa dia seorang orientalis ulama Cianjur, Tuan Guru Haji Isa ke kapangena kumaha tah waktu beliau ke Cianjur bersama ulama-ulama dari Batavia ketika ke pesantren Gedong Asem, beliau minta izin ke WC. Ari pas kieu rantung membawa guru Isa teh. Nah, ulama tuh pergi langsung tak boleh curiga tak panggil beliau ulama Cianjur dia katanya dibawa ayo
tokoh Islam bawa Abdul Ghafur tapi kira tuh apa gitu. Jadi ketika yang dihadapi tiga pilar budaya itu sebetulnya maha dahsyat atau sekarang itu tidak hanya tekanan dari orang-orang yang berpikiran kiri di tingkat nasional, maaf saya bukan sebut komunis ya, tapi orang-orang yang berpikiran barat gitu ya, dan orang-orang yang tidak suka kan bangkitnya budaya timur. Tantangannya internasional sekali, wah mungkin dia misalnya orang-orang kalangan di liberalisme paling-paling tidak akan suka kalau sampai-sampai begini aja lah, Bupati Herman Suherman teh modal awal Cianjur untuk kembali lanjutkeun deui ke keluhuran budaya Cianjur, warisan leluhurnya yang segitu mulianya gitu, dan dalam menegakkan syariat Islam, dalam menerapkan budaya Sunda gitu ya. Jadi kalau tidak didukung oleh masyarakat itu percuma gitu ya. Anak kieu lah. Kuburan-kuburan Bupati Cianjur, kemudian seniman-seniman asli Cianjur sekarang teh kebanyakan jadi seniman moyan poji. Tahu nggak seniman moyan? Moyan bukan berarti terkenal ya. Moyan ti isuk tapi ka seberang ruh gawe gitu. Tidak ada job. Masyarakat kan kalau hajat organ tunggal tuh. Jalur ngakewa ngeboar gitu nya. Geus eueuh masyarakat nanggap Cianjuran itu benang penca sok. Pelatih silat kaprak sekarang ke sekolah-sekolah tuh. Alamar diri balik biologi penca silat, maka abdi siap pelatih. Oh, untuk diri mah terus aya judo gitu. Untuk sekolah teh karate gitu. Banyak sekarang anak-anak muda yang pelestari penca silat terus seniman Sunda tidak ada job di masyarakat. Maka itu suatu PR besar ya. Dan modalnya kita sudah ada didukung oleh penguasa di Cianjur banyak. Karena kita percuma kalau ngomong kebudayaan tidak ada dukungan dari pemegang kebijakan. So kabau-bau sumut kasar mah kocoklak gak goreng pemerintah. Gitu. Budaya harus begini teori tidak ada dukungan dari stakeholder mah malah tidak akan membumi gitu. Alhamdulillah di Cianjur didukung sekali modal besar ya, agar para pelaku budaya itu bisa berkira lebih hebat. Panjang pisan Bang, mungkin kita pamungkas saja ya. Satu. Nah, motivasi atau apa namanya buat para generasi Cianjur agar bisa tadi peduli, kemudian akhirnya melestarikan dan bangga dengan budayanya. Kira-kira bagaimana? Ya bang, tidak mudah ya, sejak bagaimanapun kita kan tidak lepas dari suatu sistem kendali internasional ya. Baratnya begitu kuat sejak puluhan tahun kan di Cianjur itu. Mereka juga tidak akan diam betul. Orang-orang dari baik dari barat, dari Rusia artinya negara-negara manapun yang membantu Indonesia ngan lain langsung mereka duit tapi ingin budaya mereka masuk kan sejak dari dulu tuh. Sekarang saya pernah siaran dulu di radio swasta, ada yang nanya begini budak SMA tuh, Pak Aing Siliwangi teh istri pamegat jadah karena hati Aing yang kumaha aja kita tidak bisa marah kan budak SMA mau apalin sejarah Sunda tuh Pak Aing Siliwangi teh istri pamegat lagu haram jadah, wah cocok sih tahu lah, bicara kasar apa gitu. Biasanya kita kan berastagfirullahaladzim, benar seperti inilah. Jadi sebenarnya tantangan kita sebagai pendidik, sebagai tokoh masyarakat, sebagai pemegang kekuasaan itu berhadapan dengan kekuatan internasional ya bagaimanapun. Iya bang, westernisasi itu tetap harus masuk. Jadi memang paling tidak kita sudah punya modal lah di Cianjur ya, sudah ada peraturan daerahnya gitu. Mudah-mudahan dengan pendekatan kekuasaan bisa berlaku ke sekolah-sekolah gitu. Diberlakukan kembali ya, bisa sekolah teh jangan bakal ada pecah deui lah gitu ya. Bisa sekolah teh isuk-isuk teh
Karaji Yasin lah, ulah ngoprek HP we gitu nya. Karaji Yasin paling tidak lah. Aja Yasin dah HP bisa. Guru-guruna atuh si aya kamonesan atuh mah ulah asal ngajar we kudu aya kahayang lain atuh. Kreatif, Kreatif atuh. benar. Ulah di sekolah teh balik ka imah, isupan ka sekolah deui, ka sekolah balik ka imah gitu. Oh, mau di sekolahan teh. Ya ada banyak work from home di imah we gitu kan. Jadi ini merupakan tantangan besar, diharapkan mendapat juga didukung lah oleh semua masyarakat Cianjur lah gitu ya. Bahwasanya ini merupakan tanggung jawab bersama. Ya, tanggung jawab pemerintah itu bisa, tuh masyarakatnya punya tanggung jawab tuh. Paling tidak apa? Melalui mereka hajat, paling tidak mereka atuh nanggap Cianjur apa di negara eta sangar panghegar teh. Jadi ini sekar panghegar sok Tahu atuh. Boy mau lain gembor coba. Kesannya beda ya kalau suatu hajat yang menampilkan kesenian Cianjuran terhormat. So, boleh aya bidualita rok pendek kageol itu jauh dari kesan hikmatnya pernikahan teh gitu. Saya kira itu jadi setiap kewajiban itu ada di setiap orang Sunda, orang Cianjur dalam melestarikan seni tradisi budaya Sunda kayak gitu. Oke, kapnya panjang sekali. Sepertinya kalau di Banjarmasin mah itu cukup satu piece gitu. Tapi apapun kita dibatasi oleh kurikulum kan ya, oleh waktu. Karena kita hanya mencoba menghadirkan tokoh sekaligus untuk menjernihkan suasana sekaligus membuka mata dari sudut pandang yang lain gitu. Tapi menarik si Akang ini, Lucky ini wawasan Sunda dan budayanya itu luar biasa. Tapi covernya tidak nyunda gitu. Itu dia yang namanya Sunda, kita tidak perlu Maksudnya itu tidak harus menampilkan pakai ikot, pakai gelang, dia gambar meong. Aduh, eta mah. Ini maksud saya salut gitu. Prabu Sinawi bilang kan Sunda Jati Majajaran itu aya dina hate, jeung dina tingkah laku. Aya dina baju. Gitu. Sunda Jati Majajaran itu dina hate. Sunda Jati Majajaran dina hate. Aya dina hate, aya dina tingkah laku. Lalu urang kamana-mana kudu make pangsi, si Pauji make kaneron, kamana-mana make gelang ada teh. Agung mana di mana Ji? Mana gitu tuh? Oh, jelas. Benar kata pepatah, ulah rek jadi Sundang nuansa rubah zaman gitu. Tapi kudu jadi Sundang nusa ambar jaga di mana wae, kapan saja, di mana saja eksistensi Sunda harus ditampilkan. Oke, Kang, hatur nuhun. Dan tak lupa tadi paparan yang luar biasa. Akhirnya kami ini segenap kru hatur nuhun, terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah menerbitkan ya. Perda 3 pilar budaya. Ya, menerbitkan 3 pilar budaya. Perda dan Perbuk. Perda dan Perbuk 3 pilar budaya yang kalau menurut saya ini menjadi bekal dan menjadi benteng ya buat generasi muda dari pengaruh-pengaruh luar. Karena di berbeda budaya itu bisa menangkal dari sisi yang lain. Oke, pemirsa, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, tapi ini juga panjang lebar sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.